Selamat pagi pemirsa. Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri melalui kebijakan barang impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang diubah dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 membuat kecewa pekerja migran Indonesia. Pemeriksaan ketat bea dan cukai berdasarkan ketentuan Permendak yang mulai berlaku 10 Maret 2024 membuat molornya waktu pengurusan barang sehingga barang pun bisa tertahan lama. Padahal banyak diantaranya merupakan barang konsumsi untuk keluarga mereka yang berada di tanah air. Perlu berbagai kebijakan yang tidak memberatkan bagi pahlawan devisa ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 8 April 2024 dengan tema Pekerja Migran Selalu Jadi Korban. Saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Bangkor. Selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Alhamdulillah sehat. Menyenangkan ya melihat arus mudik pada tahun ini sejauh ini berjalan lancar. Sekarang kita akan membahas topik utama yang kita angkat dalam Media Indonesia kali ini adalah pekerja migran selalu jadi korban. Ini buntut dari Permendak yang membatasi barang yang masuk. Ya, kita sudah pernah membahas ini ya. di forum ini, forum editorial. Ketika itu masih belum terlihat dampak kan secara masif. Betul. Kekhawatiran waktu itu ya. Baru pada protes masyarakat yang melancong ya ke luar negeri lalu pulang dengan membawa barang begitu kan, mereka menyampaikan keluh kesahnya di Twitter, di media sosial. Waktu itu kita membahas bahwa pembatasan ini membuat mereka terkaget-kaget karena tidak ada sosialisasi. Nah, sekarang dampak yang sangat masif mulai terlihat dan itu mengenai mereka yang salah sasaran, yaitu pekerja migran Indonesia yang di dalam di dalam nomenklatur di Republik kita ini, pekerja migran Indonesia itu memberikan pendapatan cadangan devisa negara itu nomor 2 setelah migas. Bayangkan juga penghasil devisa negara dengan jumlah devisa negara yang dihasilkan 160 sampai 170 triliun per tahun. Lalu mereka pulang atau mereka mengirimkan barang untuk sanak familinya menjelang lebaran di kampung. Tapi kemudian barang itu tidak sampai. Sebagian besar barang itu tidak sampai. Hanya sebagian kecil yang sampai. Atau bahkan mereka yang tidak bisa pulang ya. Atau bahkan mereka tidak bisa pulang yang mengirim sebagai oleh-oleh. Tapi ternyata kemudian barangnya ditahan gitu ya. Nah, mengapa? Karena ada peraturan Menteri Perdagangan yang baru yang membatasi barang impor masuk. Sebuah pembatasan yang diniatkan untuk mengurangi impor atau impor ilegal, tetapi faktanya yang menjadi korban adalah mereka-mereka yang sebetulnya bukan bermaksud untuk menilap pajak atau bermaksud untuk mendatangkan barang ilegal, bukan. Mereka ini pekerja migran yang bertahun-tahun mengumpulkan sedikit demi sedikit atau berbulan-bulan menabung sedikit demi sedikit untuk memberikan oleh-oleh barang untuk keluarganya. Di kampung halaman. Bahkan sebagian barang itu adalah barang konsumsi yang digunakan ketika ya nanti lebaran, ya mereka yang tidak bisa pulang supaya tetap bisa mencicipi kue lebaran begitu kan, atau barang bawaan atau baju lebaran atau sepatu dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan Ketua BP2MI Beni Ramdhani menganggap bahwa negara itu zalim kalau tetap memberlakukan sama rata peraturan Menteri Perdagangan ini. Oke, baik. Jadi itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nanti kita akan undang juga, kita akan berbincang bersama narasumber dan para penelpon melalui sambungan telepon. Kita saksikan bersama pekerja migran selalu jadi korban. Pekerja migran selalu jadi korban. Penataan kembali kebijakan barang impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 kembali memakan korban. Kali ini Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani menyuarakan kekecewaan para pekerja migran Indonesia atau PMI.
Ketika meninjau gudang perusahaan jasa titipan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 4 April lalu, Beni mendapati banyaknya barang kiriman PMI untuk keluarga mereka di tanah air yang tertahan di pelabuhan. Barang-barang yang sebagian besar berisi makanan dan pakaian itu harus menjalani pemeriksaan ketat Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan Permendak yang mulai berlaku 10 Maret 2024. Karena aturan baru tersebut, proses clearance atau persetujuan dari Bea dan Cukai lebih lambat. Apalagi jumlah barang kiriman PMI membludak, hal yang memang biasa terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saking kesalnya, Kepala BP2MI menyebut kebijakan yang membuat barang kiriman PMI tertahan itu jahat dan menzolimi para PMI yang notabene merupakan pahlawan devisa. Tidak hanya karena bakal terlampau lama tidak di alamat tujuan, tetapi juga ada risiko barang kiriman pekerja migran dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan. Kekesalan Kepala BP2MI sangat wajar. Barang kiriman PMI kepada keluarga di tanah air mereka beli dengan uang yang dikumpulkan susah payah sampai tahunan. Ribuan pekerja yang barang mereka tertahan pasti kecewa karena batal menikmati oleh-oleh bersama keluarga saat Lebaran. Demikian pula halnya pekerja migran yang terpaksa menahan kerinduan karena tidak bisa pulang ke tanah air. Mereka tentu berharap barang kiriman bisa sedikit mewakili kehadiran mereka di tengah keluarga. Permendak 36/2023 Jo 3/2024 sedianya sudah mengatur relaksasi bagi PMI dalam mengirim barang ke tanah air. Mereka dikecualikan dari ketentuan barang impor harus dalam keadaan baru. Para pekerja migran juga dibebaskan dari kewajiban perizinan impor. Relaksasi diberikan lebih lanjut lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141 tahun 2023. Barang kiriman pekerja migran bebas bea masuk, dikecualikan dari pajak penghasilan atau PPH, serta tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN dengan syarat total nilai barang tidak melebihi $500, sekitar 7,9 juta rupiah. Bila melebihi, selisihnya akan dikenai bea masuk 7,5%. Pekerja migran yang terdaftar di BP2MI dan lapor diri bahkan bisa menikmati pengecualian itu sampai 3 kali pengiriman dalam setahun, atau total senilai $1.500. Relaksasi serupa juga diberikan untuk barang pindahan, pekerja migran, dan pelajar. Ketentuan-ketentuan tersebut memang memberikan keringanan bagi pekerja migran dari sisi biaya. Namun, dari sisi kemudahan pemeriksaan belum dirasakan. Di lain pihak, Bea dan Cukai tidak bisa serta-merta membebaskan barang kiriman pekerja migran dari pemeriksaan. Pasalnya, status kiriman pekerja migran juga sangat rawan disalahgunakan importir nakal yang ingin menghindari bea masuk. Walau begitu, semestinya masih banyak ruang perbaikan untuk mempercepat pemeriksaan terhadap barang pekerja migran. Misalnya, menyediakan fasilitas pengecekan mandiri pra-pengiriman barang disertai penerbitan barcode yang bisa ditelusuri sampai ke data BP2MI. Selanjutnya, Bea dan Cukai cukup memeriksa secara acak. Bagi yang kedapatan melanggar, dikenai denda hingga sanksi masuk daftar hitam, bukan sekadar pengenaan bea masuk. Perlu dipertimbangkan pula kemudahan lebih lanjut bagi pekerja migran yang ingin mengirim barang melebihi nilai bebas bea masuk. Beri fasilitas untuk bisa membayar bea di muka dengan perhitungan yang jelas. Jangan bikin mereka terkaget-kaget menerima besarnya tagihan pelunasan bea masuk ketika hendak menebus barang kiriman. Yang tidak kalah penting, informasi ketentuan relaksasi mesti sampai ke pekerja migran lewat sosialisasi yang gencar. Kewajiban pemerintah memastikan kebijakan relaksasi benar-benar memberikan kemudahan, bukan malah menjadikan barang kiriman pekerja migran lama tertahan hingga akhirnya para pahlawan devisa itu hanya bisa gigit jari di hari Lebaran.
Pekerja migran selalu jadi korban, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan kami nanti akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di nomor 021-583-99-100. Editorial akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa masih membahas terkait dengan pekerja migran yang selalu jadi korban dari peraturan Menteri Perdagangan pembatasan barang yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut kita akan atau sudah terhubung dengan melalui sambungan telepon dengan Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Pak Beni, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Iqbal. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung dengan editorial. Pak Beni, saya membaca pernyataan Anda ya. Ini cukup keras. Ini terkesan seperti pemerintah menzolimi para pekerja migran Indonesia dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan ini. Padahal sudah ada relaksasi, Pak, dari peraturan ini. Apa yang Anda maksud dengan menzolimi teman-teman PMI ini? Ya, tentu saya mencoba memahami ya secara kebatinan ya, bahwa negara ini hadir dan dilahirkan tentu untuk membahagiakan rakyatnya. Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah negara harusnya menjadi upaya negara untuk menciptakan tertib sosial, tertib hukum, tapi juga tentu arah dari semua regulasi dan kebijakan negara itu kan untuk kesejahteraan masyarakat ya, bukan mempersulit ya, bukan menyusahkan, bahkan bukan menjadi ancaman bagi setiap warga negara dalam hal pencapaian kesejahteraan mereka. Nah, Permendag 36 2023 ini menjadi concern dan perhatian saya selain karena banyaknya pengaduan, curhat, kisah tangis anak-anak bangsa di luar negeri dalam hal mereka mengirim barang. Ya, fakta lapangan yang saya temukan, ya saya turun ke dua pelabuhan yaitu Tanjung Mas dan Tanjung Perak. Saya menyaksikan langsung bagaimana ribuan dus ya, yang berisi barang-barang milik pekerja migran, apakah makanan, apakah barang bisa dikategorikan pakaian, ya baju, celana, kemudian kosmetik, perhiasan, mainan anak. Itu ternyata tertahan dan tertampung di gudang penampungan yang ada di Tanjung Mas Semarang dan juga di Tanjung Perak Surabaya. Yang dipastikan dari hasil kunjungan 3 hari itu tidak mungkin sampai barang di keluarga para pekerja migran yang mungkin niatnya untuk ya digunakan atau juga makanan dinikmati menjelang untuk di saat mereka berhari raya, hari yang istimewa, hari yang sangat spesial bagi para pekerja migran Indonesia. Oke, Pak Beni, berarti relaksasi bagi PMI dalam menerima barang ke tanah air dalam Permendag ini belum dilaksanakan kalau dari pantauan Anda di lapangan? Ya. Sebetulnya begini ya, kalau mau diurai, ditarik mundur asbabun nuzul dari kebijakan yang kemudian keluar dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan, kemudian Permendag, itu tidak lepas. Di tahun 2021, BP2MI mempropori agar negara dalam hal barang-barang kiriman, bawaan, dan juga pindahan milik pekerja migran Indonesia, negara hadir memberikan pengecualian dalam bentuk apa? Pengecualian dalam bentuk relaksasi pajak. Nah, saya inginkan dengan fakta-fakta bahwa pekerja migran ini penyumbang devisa terbesar, 159,6 triliun per tahun. Bahkan terakhir 2023 data DI menyebutkan ya remitansi atau devisa sumbangan devisa pekerja migran ini sudah di angka 220 triliun. Nah, sehingga itulah kami ingin ada pengecualian, keringanan biaya bagi mereka. Nah, PMK-nya udah benar yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan walaupun belum memuaskan kami ya, karena dalam 1 tahun baru diberi kesempatan 3 kali ya perkiriman yaitu $500 berarti ya 1.500 $, 23 juta. Lumayan sih, tapi itu belum memenuhi harapan kami agar dibebaskan semua barang milik PMI. Handphone misalnya ketika dia masuk ya atau dibawa, dia tidak perlu lagi bayar pajak sebanyak 2 misalnya ya. Nah, tapi ternyata Permendag 36/23 membatasi. Di satu sisi dia menyatakan ada pembebasan biaya ya untuk barang-barang dan jenis tertentu serta jumlah,
tapi di luar itu dia tidak boleh membawa barang lebih. Apa yang terjadi dengan peraturan itu? Ya, pertama, barang itu akan dikembalikan kepada pengirim, kepada PMI kita di luar negeri. Kedua, maka akan dimusnahkan. Ini yang kemudian saya katakan naif, ya, anak-anak bangsa yang menabung dengan jerih payah mereka, darah keringat mereka bekerja bertahun-tahun hanya untuk mereka membahagiakan anak, istri, suami, keluarga, ibu, bapaknya, kemudian membeli barang ya dari luar negeri, dan itu tidak banyak yang dibeli yang baru katakan. Kemudian juga barang-barang bekas, kadang pemberian dari majikan, pemberi kerja atau yang sudah mereka gunakan itu dikirimkan, dan ya harus menghadapi konsekuensi dikembalikan yang itu tidak mudah, berbiaya tinggi, pasti ya harus membayar lagi di PMI atau dimusnahkan. Ini yang kemudian, Pak Beni, ya, bukankah data yang dimiliki oleh BP2MI ini bisa digunakan oleh pihak Bea Cukai untuk membedakan barang yang dikirimkan oleh PMI, Pak? Nah, betul. Karena pembatasan, karena tidak boleh lebih kecuali yang sudah diatur oleh Permendak, misalnya sepatu alas kaki hanya dibolehkan 2, Pak Iqbal. Jadi jika dia lebih, dia dikembalikan atau dimusnahkan. Kemudian baju, ya, dia hanya bisa membawa 15 pieces. Kalau lebih dikembalikan atau dimusnahkan, ya, demikian juga alat elektronik dan sebagainya. Nah, ini satu yang saya katakan dolim. Kalau ini harus diteruskan ya peraturan ini. Kedua, ini memperpanjang mata rantai penanganan ya di Bea Cukai. Jadi Bea Cukai juga korban sebetulnya. Dengan barang yang dikirim ketika dia lewat X-ray itu biasa ya. Nah, X-ray nanti akan memunculkan layar apa kamera ya, high value good, maka dia harus diperiksa, harus dibongkar bahkan barangnya, atau karena misalnya ada laporan dari pihak tertentu bahwa barang yang dikirim yang melewati X-ray itu mengandung barang-barang terlarang, ya, atau melanggar secara hukum. Tapi sekarang tidak hanya karena paspor X-ray menunjukkan, ya, kode merah yang disebut high value good tadi, tapi karena diduga barang dengan dos ukuran tertentu itu berlebih dari ketentuan, maka semua barang harus dibongkar. Dipisahkan. Ketika ditemukan dalam satu dos contoh, ditemukan baju lebih dari 15, oke, 15 dipisahkan untuk dilanjutkan pengiriman, lebihnya tidak bisa. Demikian juga dengan makanan, kemudian juga dengan barang-barang lain termasuk alas kaki dan sebagainya. Inilah yang menciptakan ya mata rantai yang sangat panjang pemeriksaan barang-barang di Bea Cukai, di pelabuhan dan di gudang-gudang penampungan. Oke, baik. Pak Beni, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Semoga bisa terjalin ya koordinasi dan sinergi antar lembaga supaya nanti peraturan Mendak ini juga tidak merugikan teman-teman PMI. Terima kasih sekali lagi Pak Beni sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Jadi sebenarnya relaksasinya itu aturannya sudah jelas ya Bang Gor, tapi tampaknya kalau dari Pak Beni tadi belum implementasinya di lapangan belum dilakukan. Sebetulnya ada dua persoalan. Yang pertama bahwa relaksasinya itu belum bisa disebut sebagai relaksasi. Karena pembatasannya juga masih sangat kentara di situ. Jadi untuk PMI, pekerja migran Indonesia, dia mendapatkan perbedaan lah ya. Boleh, tapi batasannya hanya sampai $500 nilainya. Dan dalam 1 tahun bisa sampai cuma 3 kali. Artinya 1.500 ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Benny Ramdhani, mestinya untuk pekerja migran itu ya dibebaskan saja. Supaya mereka tidak terkena dampak ya akhirnya. Karena mereka ini kan mungkin ada yang setiap bulan itu mencoba mengirimkan barang. Tidak melulu uang, tetapi ada beberapa kebutuhan yang barangkali misalnya bisa dicicil. Tidak cuma 3 kali, barangkali ya setiap bulan itu bisa 1 kali. Atau berapapun, yang penting adalah bahwa relaksasi ini betul-betul dirasakan gitu. Nah, yang ini tidak bisa dikatakan relaksasi, tadi yang dikatakan oleh Pak Benny Ramdhani. Yang kedua, meskipun disebut ada relaksasi, tapi faktanya tetap diperiksa. Barang dari yang dikirim oleh para pekerja migran tetap diperiksa. Padahal kan data mereka sebenarnya sudah ada. Di PP2MI mereka sudah ada. Dan data itu mestinya langsung saja digunakan untuk scan misalnya barcode. Bahwa ini adalah barang PMI. Sehingga barang-barang ini bisa sampai kepada keluarga mereka di kampung halaman dengan cepat. Mengapa?
ini bentuk perlakuan kita kepada para pekerja migran. Sumbangsih para pekerja migran ini untuk devisa negara sangat besar, Iqbal. Bahkan tadi meningkat, kata Pak Beni. Meningkat, remitansinya bahkan lebih dari 200 triliun sekarang. Nah, disebut-sebut angka kontribusi mereka terhadap devisa negara adalah 160-an triliun. Bahkan ada angka yang menyebut 170 triliun. Nah, tetapi perlakuan negara terhadap pekerja migran ini belum sebanding dengan kontribusi pekerja migran terhadap negara. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI tadi menjadi concern mestinya bagi para pejabat di Republik ini. Ayo, perlakukanlah mereka-mereka yang memang kontribusinya sangat besar terhadap negara dengan perlakuan respect, dengan perlakuan terhormat, dengan perlakuan yang sejatinya yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka tidak muluk-muluk. Nah, kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa mereka dijadikan sebagai alat ya oleh para importer nakal, ya kan ada datanya. Gunakan saja data yang ada. Di pra pengiriman di luar negeri kan ada barcode, sesuaikan saja barcode-nya dengan di dalam negeri. Sudah banyak teknologi yang bisa mengendus hal-hal semacam itu, yang tidak perlu lagi dengan cara-cara yang membuat kesal ya, pekerja migran Indonesia kesal, bahkan sedih, marah gitu kan, karena barang yang mestinya bisa dinikmati oleh keluarga mereka di kampung halaman bisa terkirim dengan cepat, nyatanya masih tertahan di gudang dan ada risiko untuk dimusnahkan atau risiko dikembalikan ke negara asal. Dan ini adalah ya bisa dikatakan sebuah tragedi bagi para pekerja migran kita. Pak Beni juga bilang tadi sebenarnya sudah dicoba untuk dorong soal itu sejak tahun 2021 ya, Bang Bahar. Iya betul, tetapi memang kenyataannya, faktanya hal itu belum terrealisasi sampai saat ini. Kan Kepala BP2MI menginginkan agar relaksasinya itu betul-betul yang disebut dengan relaksasi, bukan pembatasan, bukan restriksi. Jadi pekerja migran Indonesia itu memberikan kontribusi yang besar, tetapi yang mereka hadapi, mereka dapat adalah restriksi, bukan relaksasi. Relaksasi yang disebut sebagai relaksasi di dalam peraturan ini juga tidak terasa relaksasi bagi para pekerja migran Indonesia. Itulah yang diungkapkan tadi Pak Beni, banyak yang curhat, yang mengeluh, yang sampai marah juga di media sosial. Nanti kita akan undang pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan hal ini. Nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Kami masih membahas terkait dengan penataan kembali kebijakan barang impor lewat Permendak yang ternyata memakan korban, dan kali ini adalah pekerja migran Indonesia. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita akan sambut yang pertama, ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya. Pekerja migran selalu jadi korban. Itu setelah ada pekerja migran. Nah, kalau kita mau jujur lihat
semua aturan yang dikeluarkan itu, mana sih yang tidak dipakai oleh para pencari celah-celah itu untuk mencari keuntungan? Dulu sebelum ada pekerja migran juga kan, para pelancong yang the have itu kalau dari luar itu bawa oleh-oleh, waduh, mampang mumpung, tapi tidak jadi pembicaraan. Nah, iya, sampai pun lampu kristal Italia yang indah-indah itu, Bung Iqbal. Nah, sekarang setelah banyak pekerja migran yang lalu membawa kiriman sekedar baju dan sepatu untuk keluarga di kampung, nah ini jadi masalah. Andai kata ini dicabut pun, Bung Iqbal, tetap si para pelancong itu yang bisa cari celah-celah untuk mengambil keuntungan dari ini. Para migrannya sih nggak tahu apa-apa, nurut aja begitu. Iya kan. Baik, Bu Indra. Terima kasih. Terima kasih, Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi, Metro TV. Ya, silakan Pak. Bagaimana memandang penataan kembali kebijakan barang impor ini terhadap efeknya terhadap PMI? Gini, pekerja migran itu kan sejak dulu kala, sejak zaman Orde Baru sudah banyak TKI kerja di luar negeri. Itu kan penyumbang devisa juga ya. Kalau nggak salah tuh devisa ranking kedua setelah migas. Jadi sangat signifikan pengaruhnya terhadap peredaran uang di dalam negeri. Terus yang kedua, inilah lagi-lagi kalau seorang ketua partai dijadikan menteri, dalam hal ini saya soroti Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Kalau ketua partai itu tidak tahu banyak tentang seluk-beluk perdagangan, jadikan Menteri Perdagangan. 32 tahun Pak Harto berkuasa belum ada kamus ketua partai jadi menteri, itu belum ada kamus. Menteri itu pasti dari akademisi yang benar-benar menguasai bidangnya secara profesional. Soal kinerjanya bagaimana Pak secara profesional? Ya kinerjanya ya ini, seorang ketua partai itu kan ngurusi partai, kok ngurusi perdagangan ya jelas. Saya AHY saja itu ketua partai, dijadikan menteri apa, agraria, saya masih tanda tanya itu. Kalau fokus terhadap Permendak ini Pak, kebijakan barang impor Pak. Nah, kebijakan barang impor, sekarang kalau pejabat menyelundupkan termasuk sepeda mewah lewat Garuda, nggak ada masalah. Sekarang seorang migran, ribuan migran ngirim barang untuk keluarganya di Indonesia, kok ditahan-tahan. Sementara yang menanti-nanti setengah mati, bahkan nanti resikonya dikembalikan ke luar negeri lagi, apa itu nggak mendolimi. Jadi justru ada tebang pilih ya Pak dari pelaksanaan Permendak ini ya? Jelas, makanya saya pesan Pak Prabowo dan Gibran kalau memang dilantik, nyari menteri itu hindari ketua partai, benar-benar cari di universitas. Sudah kami tangkap Pak, terima kasih poinnya. Sudah kami tangkap Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik Usman. Baik, pekerja migran selalu menjadi korban. Menurut hemat saya, Permendak nomor 3 tahun 2024 ini cocok untuk para importir, bukan untuk para pekerja migran. Karena kita harus paham bahwa teman-teman yang menjadi pekerja migran Indonesia ini penyumbang devisa, kalau tidak salah hampir 170 triliun per tahun. Jadi harus kita hargai pekerja migran ini, dan mereka meninggalkan sanak keluarganya bertahun-tahun. Kalaupun ada barang yang mereka kirim, itu kan setelah diperiksa di imigrasi, itu tidak lain cuma pakai.
Baik, sayang sekali terputus. Terima kasih tadi Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi ada kekhawatiran celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum dan juga soal tebang pilih, Bang Kohar. Iya, ini kan menunjukkan bahwa peraturan ini implementasinya di lapangan bermasalah. Karena komunikasinya tidak jalan, karena sosialisasinya juga tidak jalan. Banyak pekerja migran yang tidak tahu ada pembatasan seperti ini, dan taunya mereka pembatasan ini adalah untuk mereka-mereka yang selama ini impor dalam jumlah yang besar. Mereka-mereka yang mengambil celah dari Justip, dari jasa penitipan. Nah, yang inilah kemudian yang dibatasi, tujuannya bagus untuk melindungi produk-produk di dalam negeri, untuk melindungi UKM-UKM yang ada di dalam negeri. Tapi kalau kemudian penerapannya tidak baik, penerapannya tidak pas, dipukul rata, digeneralisasi, tanpa ada sosialisasi yang memadai, tentu ya pasti yang kita saksikan adalah protes, kemarahan, keluh kesah, karena salah sasaran. Berapa sih sebetulnya yang dikirimkan oleh para pekerja migran untuk oleh-oleh, untuk barang konsumsi, untuk sekedar beberapa pakaian? Mengapa harus dibatasi mereka dalam jumlah yang sangat besar yang sebetulnya tidak sebanding apabila dibandingkan dengan mereka-mereka yang selama ini menggunakan celah peraturan untuk mengimpor barang-barang tekstil misalnya, barang bekas misalnya, yang terbukti membunuh industri dalam negeri, industri dalam negeri. Yang membunuh industri dalam negeri, yang membunuh UMKM itu bukan pekerja migran. Mereka-mereka yang memang selama ini menggunakan celah aturan untuk mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia dengan kong-kalingkong, dengan bekerja sama dengan aparat-aparat yang mestinya menahan barang tapi kemudian meloloskannya. Nah, kalau pekerja migran, dia bisa kong-kalingkong dengan siapa? Tidak cukup mereka punya uang untuk membuat barang yang mestinya harusnya lancar menjadi lancar, tetap lancar. Nah, kalau selama model-model seperti ini terus-menerus diberlakukan, maka ketidakadilan itu akan selalu dirasakan oleh para pekerja migran. Praktek-praktek seperti itu, Bang Kohar, yang membuat kekhawatiran soal tadi menyebut ini ada tebang pilih kalau misalnya pejabat bawa barang banyak nanti dibiarkan lolos saja. Artinya karena masih ada keberadaan yang seperti itu. Iya, mestinya kan ini peraturan kan memang baru kan, baru diberlakukan tanggal 10 Maret kemarin, baru 1 bulan, hampir 1 bulan. Tetapi ada masa transisi kan, dari ketika peraturan itu dibuat tahun 2023 hingga kemudian diterapkan. Nah, transisi ini kan mestinya menjadi ajang untuk sosialisasi, ajang untuk uji publik, kira-kira aturan ini di mana kira-kira potensial celahnya. Tetapi faktanya yang kita saksikan hari ini adalah aturan ini tiba-tiba diterapkan dan banyak publik yang tidak tahu. Nah, sosialisasinya harus seperti apa? Nanti Bang Kohar kita akan bahas lebih lanjut. Relaksasinya juga tidak jelas gitu untuk tidak jelas dan tidak dirasakan ya, malah merugikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Kohar. Jadi apa yang harus diperhatikan kalau bisa dirubah? Karena ini memang tadi baru dinyatakan baru sebulan ya peraturannya, supaya tidak terzolimi para pekerja migran di Indonesia ini. Kalau ternyata bahwa peraturan ini merugikan pekerja migran, maka sebaiknya peraturan ini dianulir untuk pekerja migran. Untuk pekerja migran harus ada pengecualian. Pengecualian yang dikehendaki oleh tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, adalah ya supaya aturan ini tidak menyasar, tidak perlu menyasar pekerja migran. Karena pekerja migran itu bukan importir. Pekerja migran itu bukan businessman atau bukan businesswoman. Mereka ini adalah yang memang tertatih-tatih, berusaha sekuat tenaga, penuh pengorbanan, meninggalkan keluarga mereka di kampung halaman dengan tujuan untuk mengumpulkan uang, untuk mencari penghidupan yang lebih baik, karena di dalam negeri mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Ada 4,8 juta pekerja migran dari Indonesia.
yang terpaksa mereka harus mengais rezeki di luar negeri. Nah, ada hal-hal emosional yang harus kita punya empati kepada mereka, yaitu apa? Ya mereka ingin selalu terikat dengan keluarganya. Mereka sudah 3 tahun misalnya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Nah, dalam waktu 3 tahun ini ingin memberikan oleh-oleh, ingin memberikan hadiah supaya ketidakhadiran para pekerja migran ke kampung halaman selama 3 tahun itu terobati, katakanlah seperti itu. Nah, uang dikumpulkan, begitu uang sudah terkumpul dibelikanlah itu barang, baik itu barang dipakai maupun untuk konsumsi. Tetapi nyatanya begitu sampai di tanah air, barang itu ditahan. Barang itu tidak sampai kepada keluarga masing-masing. Inilah yang menyebabkan para pekerja migran ini berteriak. Mereka marah, mereka bingung, mereka merasa kami ini diperlakukan seperti apa. Bahwa kami ini setiap tahun berkontribusi terhadap devisa negara dalam jumlah yang sangat besar. Nomor 2, jangan-jangan sekarang sudah nomor 1. Karena migas kita kan sedang turun. Nah, kontribusi pekerja migran terhadap devisa negara ini sangat besar. 159,6 triliun kata mereka selalu patuh melaksanakan kewajiban mereka untuk negara ya? Iya jelas, karena remitansinya kan sudah jelas. Mereka remitansi pengiriman uang ke dalam negeri juga sudah terdata. Dan jumlahnya 200 triliun lebih tahun 2023 kemarin. Ini artinya perlakuan negara terhadap para pekerja migran itu belum sebanding dengan kontribusi pekerja migran terhadap negara. Kalau selalu dikatakan bahwa jangan kau tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Ini jelas tidak adil, karena apa yang kamu berikan terhadap negara, wahai para pekerja migran, sudah sangat banyak. Bertahun-tahun memberikan sangat banyak. Ya, tinggal sekarang menagih, setelah kami memberikan serba banyak kepada negara, lalu mengapa negara memperlakukan seperti ini? Sehingga intinya adalah bahwa ya kalau memang ini berdampak sangat buruk terhadap pekerja migran, ya kecualikan peraturan ini untuk mereka-mereka yang memang nakal ya, untuk mereka-mereka yang memang importir yang bisnis yang selalu mencari celah bagi mereka untuk mendatangkan barang-barang secara ilegal ke dalam negeri. Jangan pekerja migran. Tidak dianulir sama sekali. Dari untuk mereka yang pembatasan impor tetap berlaku, tetapi untuk para pekerja migran, ya mestinya dikecualikan. Oke, baik. Kita harapkan sudah nanti tidak ada lagi teman-teman pekerja migran yang sesungguhnya sangat berjasa bagi negeri ini ya Bang Kohar ya. Semoga peraturan ini akhirnya bisa bermanfaat, bukan justru malah membuat mereka terdemotivasi setelah jasa yang mereka lakukan. Terima kasih Bang Kohar. Sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, perlu dipertimbangkan kemudahan bagi pekerja migran yang ingin mengirim barang yang melebihi nilai bebas bea masuk. Jikapun harus membayar, perhitungannya pun harus jelas. Yang juga penting, semua harus memudahkan dan sosialisasinya juga harus gencar agar para pahlawan devisa itu tidak terus-menerus menjadi korban, termasuk gigit jari pada hari Lebaran. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Metro TV,